Terima kasih para hadirin sekalian. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu Mau'izatul Hasanah, merupakan acara inti, acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dibawakan atau akan disampaikan oleh Al-Muhtaramin Bapak Ustadz Mansur LEMA AG. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن إن شاء الله من المتبعين متقين، آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan sehingga bisa hadir bergembira bersama merayakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa kegembiraan adalah bukti kecintaan, dan kecintaan ditunjukkan dengan kebahagiaan. Pada siang hari ini, walaupun begitu panas terik, kita lihat di wajah-wajah seluruh tamu-tamu undangan ini tidak ada yang kelihatan yang kusam, kelihatan sedih, susah, semua kelihatan berbahagia. Merayakan dengan penuh keringat. Karena apa? Karena kecintaan di dalam hatinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sehingga mereka tidak memperdulikan lagi panasnya terik matahari, tetap ada kegembiraan di dalam hati. Mengapa? Karena subhanallah, saya yakin semua kita ini tahu satu hadis sahih yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dikatakan sempurna iman seseorang, atau kalau kita artikan lebih keras, tidak beriman seseorang apabila dia tidak mencintai diriku. Dia akan sempurna imannya kalau dia mencintai diriku, maka tidak akan sempurna imannya kalau dia mencintai selain diriku, walaupun itu anaknya sendiri, orang tuanya sendiri, atau seluruh manusia yang ada di jagat raya ini. Rasa kecintaan kita ini berdasar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tinggal bagaimana cinta ini ditumbuh kembangkan
di dalam hati kita, dalam keluarga kita, bukan hanya dalam perayaan-perayaan seperti ini. Pulang dari sini tetap hati kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati dan selalu berselawat kepadanya dan selalu berbuat apa yang pernah diperbuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dialah Allah yang menciptakan kalian, Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan memilih kalian. Kita hadir pada hari ini adalah termasuk orang-orang pilihan. Pilihan Allah berada di tempat ini, berada di waktu ini, berada di masa ini. Kita ketahui kita semua ini berada di akhir masa. Tetapi ada sesuatu yang mengembirakan kepada mereka-mereka yang hidup di akhir-akhir dunia, di akhir-akhir zaman. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai kita, sebagaimana juga pada hari ini kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis yang panjang, beliau mengatakan, ikhwani ikhwani, ikhwani ikhwani, sampai 3 kali beliau ulangi. Kemudian sahabat mengatakan, nahnu ikhwanuka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami ini adalah keluargamu. Rasulullah katakan 3 kali, keluargaku, keluargaku, saudaraku, saudaraku. Kata sahabat, kami inilah saudaramu wahai Rasulullah. Apa kata baginda Rasulullah? La antum ashabi, lakinna ikhwani qaumun yatuna min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Yang saya maksudkan dengan saudaraku itu adalah orang-orang yang mereka itu mukmin, mukminah yang jauh datang setelah kalian, tetapi mereka beriman kepadaku. Kemudian dalam hadis riwayat lain Rasulullah mengatakan, al-ajrul 'amil fihim ka 50 minkum. Mereka mengerjakan suatu amalan perbuatan sama dengan 50 amalan perbuatan dari kalian. Kemudian sahabat bertanya, minna am minhum ya Rasulullah? Siapa yang 50 itu wahai Rasulullah? Kami 50 atau mereka yang 50 nilainya? Katanya, bal minkum, kalian yang 50. Subhanallah, kita mengerjakan salat sunnah 2 rakaat, kita kerjakan sama dengan sahabat Rasulullah mengerjakan 50 rakaat. Ini hadis sahih, sama dengan mengerjakan 50 rakaat sahabat baginda Rasulullah. Kemudian sebelum sahabat itu bertanya lagi, kemudian Rasulullah menjelaskan, fa innakum tajiduna aunan 'alal khair wa innahum la yajidun. Kenapa hal itu seperti itu? Karena kalian mudah mendapatkan kebaikan, kalian bersamaku. Wa kaifa takfuruna wa ana fikum? Bagaimana kalian mau kafir? Bagaimana kalian tidak mau taat? Aku ada bersama di antara kalian. Tetapi mereka yang jauh di akhir zaman tidak melihat aku, tidak bertemu, bahkan mungkin tidak bertemu dengan kalian. Subhanallah. Mudah-mudahan itu yang dimaksud adalah kita semua ini, di mana di akhir zaman kita tetap mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kita tidak bertemu dengan beliau. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita ketahui bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diutus di muka bumi ini adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa? Karena persoalan akhlak inilah manusia tergelincir kepada keburukan, membunuh dan seterusnya, menghinakan saudaranya dan seterusnya. Akhlak inilah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam suatu hadis riwayat Silsilatul Hasan, Rasulullah mengatakan, Anil Hasan an Abil Hasan an Jaddil Hasan, innal ahsanal hasan al khuluqul hasan. Dari abahnya Hasan, kemudian dari bapaknya Sayyidina Hasan, dari kakeknya Sayyidina Hasan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa perbuatan yang paling baik, amal yang paling baik adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Oleh karena itu, perayaan-perayaan Maulid ini kita jadikan menumbuh kembangkan akhlak kita yang lebih baik. Subhanallah, kecintaan ini memberikan barakah kepada kita. Kita ketahui dalam riwayat Imam Bukhari bagaimana keluarga dari Abu Talib bermimpi tentang Abu Lahab. Abu Lahab yang meninggal dalam keadaan kafir, tetapi dia diberikan takhfif fi yaumil itsnain li hubbi Muhammad. Kenapa dia diberikan keringanan di hari Senin? Azabnya karena cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Nasruddin Ad-Dimishqi katakan, in kana hadzal kafiru jaa dhammu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fil yawm al-ithnain yukhaffaf anhu bis sururi bi ahmada fama dhannu al-'abdu alladhi kana umruhu daiman li ahmadi masruran wa mata muwahhida. Kalau sekiranya orang kafir yang tidak beriman saja karena kecintaan ia kepada kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berkah, yaitu diringankan dia di hari Senin azabnya, maka bagaimana dengan mereka-mereka yang seluruh hidupnya mencintai baginda Rasulullah kemudian dia mati dalam keadaan muslim? Subhanallah. Berarti pastilah kita mendapatkan barakah atau syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui hadis masyhur sering kita dengarkan. Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpul bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi jadikan di hati kita sebagaimana hadis baginda Rasulullah yang pertama tadi yang saya sampaikan, di hati kita kecintaan kita terus menerus, dan kecintaan kita paling besar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau yang paling kita cintai, insyaallah kita akan dikumpulkan dengan beliau bukan karena amal kita, bukan karena amal kita, tetapi karena rasa cinta kita, ketulusan hati kita, sehingga kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil hadis jelas. Ada lagi yang bertanya, Ustaz, ada dalil Al-Qur'annya? Ada dalil Al-Qur'annya. Dalam surat At-Tur, coba baca di ayat 21. Ini kita sedikit berikan semangat kepada orang-orang tua yang saleh dan salehat. Jadi ada satu orang muallaf dari Kanada ketika itu, dia coba bertanya kepada salah satu syekh di Al-Azhar. Dia katakan, wahai syekh, coba
berikan saya satu cerita di dalam Al-Quran atau dalil yang mengatakan bahwa ketakwaan saya ini bisa bermanfaat bukan hanya diri saya, tetapi juga bisa bermanfaat untuk anak keturunan saya. Kemudian, apakah manfaat itu di dunia dan di akhirat? Kalau di dunia seperti apa? Kalau di akhirat bagaimana? Pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang membuat sedikit diam ulama ini. Kemudian dia katakan, wahai saudaraku, kalau yang kau inginkan bantuan Allah di dunia, Allah akan membantu orang-orang yang bertakwa, bukan hanya dirinya tetapi juga anak keturunannya. Bisa kau lihat dalam surat Al-Kahfi bagaimana Allah mengatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamain yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' 'alaihi sabra. Ibu-ibu biasanya malam Jumat suka baca surat Al-Kahfi. Ada di dalamnya itu di ayat mungkin sekitar 83 disebutkan ayat tadi yang saya bacakan, yang ketika bagaimana seorang orang tua yang saleh akan berpengaruh terhadap anaknya, akan memberikan manfaat yang besar terhadap anaknya dan turunannya. Jadi ketika itu Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Musa, singkat cerita kita ketahui mereka berdakwah masuk di suatu kampung, tetapi tertolak di kampung itu sehingga mereka meninggalkan kampung itu. Sampai di ujung kampung ada satu rumah yang reok, yang hampir mau rubuh rumah itu. Kemudian Nabi Allah Khidir panggil Nabi Musa, ayo Musa, kita bantu perbaiki rumah ini. Kata Nabi Allah Musa, wahai Khidir, kita ini bukan tukang, kita ini nabi. Untuk apa ini rumahnya, siapa ini mau diperbaiki? Katanya, tidak usah banyak tanya, kau sudah dari awal banyak tanya kepada saya dan saya sudah sampaikan. Kau jangan banyak tanya, kau ikuti saja, nanti saya jelaskan kau. Akhirnya Nabi Musa ikut membangun rumah itu sampai kelar. Setelah kelar, Nabi Allah Khidir ke belakang rumah. Dia gali di belakang rumah itu, ditemukanlah ada peninggalan kotak harta, sedikit harta. Dia ambil, kemudian dia jelaskan kepada Nabi Musa, wa ammal jidaru fakana li ghulamain. Adapun rumah yang kau maksud itu Nabi Musa, itu adalah rumah dua orang anak yatim. Anak yatim ini namanya Sarim dan Asram. Ini anaknya siapa Musa? Kau harus tahu. Wa kana abuhuma ṣāliḥan. Ini dua orang anak ini, bapaknya, orang tuanya ini orang saleh. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Makanya Allah memerintahkan kita untuk menghilangkan beban kedua orang anak ini, anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh bapaknya yang bernama Kasih, yang ketika itu bapaknya bersedih. Anaknya yang namanya Sarim bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, kalau sepeninggalanmu, siapa yang akan membantu kami? Siapa yang akan menolong kami? Kata bapaknya, wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah lah yang maha pelindung, penjaga, dan dia maha pengasih, maha penyayang. Dia yang akan nanti menjaga kalian. Kemudian si Sarim bertanya kepada Asram, wahai Asram, mana sudah Allah katanya mau bantu kita, bantuan yang seperti apa? Subhanallah, tak lama berselang diutuslah dua orang nabi
Nabi Musa dan Nabi Allah Khidir ke rumah mereka, memperbaiki rumah itu dan memberikan mereka bantuan. Subhanallah, ini yang Allah lakukan kepada orang tua yang saleh dan salehah. Allah bagaimana menjaga anaknya ini di dunia. Jadi ketakwaan kita di dunia tidak hanya bermanfaat buat diri kita, bermanfaat juga buat turunan kita. Kemudian pertanyaan anak muda tadi, yang kedua, apa manfaatnya di akhirat? Kita lihat dalam surat At-Tur ayat 21. Allah mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Kata Allah, ketika nanti di akhirat kita ini semua meninggal dunia, bumi ini hancur, kita berada semua di akhirat. Kemudian ashabus shimal, ashabul yamin sudah terbagi golongan kanan dan golongan kiri. Di ashabul yamin, di golongan kanan, ada surga yang Allah janjikan. Surga itu, jannah itu bertingkat-tingkat, ada derajat-derajatnya. Orang yang amalnya sedikit, ya dia dapat yang paling bawah. Ada sedikit, dia naik lagi dan seterusnya. Tetapi ada orang-orang yang tadinya dia di level paling rendah, namun ketika di surga tiba-tiba dia naik langsung level teratas. Siapa mereka-mereka ini? Mereka-mereka ini adalah anak-anak dari orang tua yang saleh. Kata Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Syaratnya satu saja, asal anak cucunya itu beriman seperti iman orang tuanya, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Anak turunannya akan digabungkan bersama dia. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kata Allah, kami tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun, orang-orang tua mereka. Ini karena kemurahan Allah, rahmatnya Allah. Diangkatlah anak-anak ini bersama orang-orang tuanya, kakek-kakeknya, karena ketakwaan orang tuanya. Jadi insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita betul-betul bertakwa, ketakwaan kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya pada diri kita. Masih kita hidup, kita mati pun Allah masih menjaga anak turunan kita. Bahkan sampai di akhirat kelak Allah akan mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga acara-acara yang seperti ini, di mana terjalin rasa persaudaraan di antara kita, menumbuhkan kekuatan keimanan di dalam hati kita untuk kita bisa beramal yang lebih baik, akhlak yang lebih baik, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin setiap tahun bisa kita ambil akhlak baginda Rasulullah satu saja. Tidak perlu, mungkin bukan tidak perlu, tetapi mungkin sulit untuk kita mengambil semuanya. Tetapi minimal di dalam diri kita, kita pusatkan, perhatikan satu sifat akhlak Rasulullah, bisa kita ikuti, dan insya Allah itu bisa membawa keberkahan di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi diri saya dan kita semua. Semoga pertemuan kita ini seperti bagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini, begitu pula Allah mengumpulkan kita di surganya nanti, di jannatun na'im atau jannatul ma'wa. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin. Cek. Cek. Pelan-pelan nggih, pelan-pelan. Jangan sampai tusuknya, jangan sampai berebutan. Tusuknya jangan sampai kena melukai kulit kita, berbahaya. Hati-hati ya, hati-hati karena itu tajam sekali. Sudah, para hadirin diharap tenang karena acara belum selesai. Hadirin diharap tenang. Nggih, sampun kebagian sedaya nggih. Nggih, pun nggih, tenang. Ibu-ibu, tenang nggih. Tenang nggih.